Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, polisi membongkar makam Soleh Darmawan, warga Bekasi yang tewas saat bekerja di Kamboja. Ekshumasi makam Soleh dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian anak pertama dari 7 bersaudara tersebut. Pembongkaran makam dilakukan tertutup. Proses pembongkaran hanya bisa disaksikan perwakilan keluarga dan tokoh agama saja. Ekshumasi makam Soleh dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kematian anak pertama dari 7 bersaudara tersebut. Pasalnya, saat dipulangkan ke tanah air, keluarga menemukan kejanggalan adanya bekas luka sobek di bagian perut Soleh. Keluarga merasa Soleh menjadi korban penipuan karena Soleh sempat mengaku kerja di hotel, namun setelah dikabarkan tewas, ternyata selama ini Soleh bekerja di Kamboja sebagai admin judi online. Kita serahkan kepada pihak berwajib ya, penegak hukum kita. Kalau ini terbukti, benar-benar terbukti yang keganjalan kami, ya kita serahkan kepada penegak hukum di Indonesia ini. Bang, kalau dugaan kejanggalan dari pihak keluarga itu apa, Bang? Kejanggalan ada di bagian tubuh ya, di bagian perutnya. Kami masa hidup almarhum itu nggak ada kami jahitan seperti jahitan di pinggang sama di perut. Itu lukanya seperti apa sih, Bang? Lukanya ya, sobekan kayak sobekan itu. Tapi kalau kami saya nggak bisa ya, masih itu jahitan atau bukan, saya nggak bisa mengganjal kok ada apa ini di perut, di sobekan itu. Ya pemirsa, polisi membongkar makam Soleh Darmawan, warga Bekasi yang tewas saat bekerja di Kamboja. Untuk memperbarui informasinya, kita bergabung dengan Kurnia Dwi Hamsari yang berada di Bekasi. Nia, seperti apa situasi ataupun proses pembongkaran makam di sana? Silakan informasinya. Ya, selamat siang Fatima dan juga pemirsa. Tadi sekitar pukul 9 pagi, proses ekshumasi dilakukan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan juga ada tim Inafis, forensik dan juga dokes dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, di mana proses pembongkaran makam ini makam Soleh sendiri berada tepat di samping rumah Soleh yang berada di Kampung 2 Jakarta Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. Dan prosesnya sampai saat ini masih berlanjut ataupun belum selesai, dan untuk dilakukan ekshumasi ini karena jasad almarhum Soleh saat dikembalikan oleh ke Indonesia ini, pihak keluarga merasa ada kejanggalan karena Soleh ini ternyata diketahui saat pamit pertama kali bekerja ke luar negeri ini, pamit oleh keluarganya ke Thailand, namun Pak itu terjadi pada pertengahan bulan Februari lalu. Kemudian jasad Soleh ini diketahui meninggal dunia pada bulan Maret, yaitu tanggal 3 Maret, dan akhirnya bisa dipulangkan ke Indonesia pada tanggal 15 Maret lalu. Dan kemudian saat jasad Soleh ini dipulangkan ke Indonesia, keluarga melihat ada kejanggalan karena melihat adanya bekas luka sobekan di bagian perut Soleh. Hal inilah yang membuat proses ekshumasi ini dilakukan untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab pasti dari kematian Soleh ini. Dan memang dari pihak keluarga sendiri ini merasa Soleh ini ditipu oleh rekan ataupun temannya, karena saat Soleh ini dikerjakan ke Thailand, Soleh diiming-imingi dengan gaji 3 kali lipat. Ternyata Soleh ditemukan ataupun diketahui meninggal di Kamboja. Dan Soleh ini diketahui bekerja sebagai admin judi online, bukan bekerja sebagai di perhotelan sebagai koki seperti apa yang dijanjikan sebelumnya. Dan saat ini pihak awak media sedang mewawancarai ataupun ada Rieke Diah Pitaloka atau anggota Komisi 6 DPR RI, di mana memang kasus ini mendapat perhatian khusus dari Rieke Diah Pitaloka karena menurutnya kasus ini jangan sampai tidak dikawal ataupun sia-sia, karena banyak sekali warga negara Indonesia yang saat ini menjadi korban TPPO di negara Kamboja. Dan untuk forensik sendiri, untuk proses ekshumasi sendiri hasilnya nanti diketahui sekitar 2 minggu lagi, di mana proses ekshumasi ini dari jasad Soleh sendiri diambil sampel berupa ginjal dan juga jantung oleh pihak polisian. Demikian Fatima, kembali ke Anda. Kurnia melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugasnya.